Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Datrianggoro dengan NIM 41825010047. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester pada mata kuliah Statistika dan Probabilitas yang diberikan oleh Ibu Sarwati Rahayu. Oke, di sini langsung saja kita kerjakan ke satu. Di sini sudah ada tabel dari jurnal yang telah diberikan pada soal nomor 1, yaitu disuruh mencari 10 jurnal literatur review. Langsung saja kita bahas. Yang pertama ini ada Handayani Utomo, penulisan dan tahun itu pada tahun 2021. Judul artikel itu analisis perbandingan tabel mortalita Indo 3 dan tabel mortalita CSO 1980. Tujuan penelitiannya membandingkan tingkat mortalita Indo dan Amerika Serikat. Metode uji menggunakan Mann-Whitney U-test dan Kruskal-Wallis test. Objek penelitiannya itu data tabel mortalita, dan hasil penelitiannya ini tidak terdapat perbedaan signifikan pada beberapa kelompok data mortalita. Kelebihannya itu menggunakan dua uji non parametrik sehingga hasil lebih valid. Keterbatasannya, objek penelitian hanya terbatas pada data mortalita. Oke, di sini lanjut ke nomor 2, yaitu ada Juan Jamko dan Abdul Malik Balami. Di sini dia judul artikel itu penerapan uji Kruskal-Wallis untuk mengetahui perbedaan konsentrasi belajar mahasiswa berdasarkan minat bakat. Tujuan penelitiannya itu mengetahui perbedaan konsentrasi belajar. Sini dia menggunakan metode uji non parametrik, yaitu Kruskal-Wallis test. Objek penelitiannya mahasiswa program studi Statistika Fakultas MIPA Universitas Patimura. Terdapat perbedaan konsentrasi belajar berdasarkan bidang minat. Kelebihannya cocok untuk digunakan data ordinal dan tidak normal. Keterbatasannya, sampel hanya berasal dari satu universitas. Yang ketiga itu ada Gunawan pada tahun 2021. Judul artikelnya itu evaluasi perbandingan produktivitas kerja karyawan lintas divisi dengan uji Kruskal-Wallis. Mengevaluasi perbedaan produktivitas kerja di 3 divisi berbeda, yaitu ada SDM, pemasaran, dan keuangan. Menggunakan metode uji non parametrik uji Kruskal-Wallis. Objek penelitiannya 75 karyawan lintas divisi. Hasil penelitiannya tidak ada perbedaan produktivitas yang signifikan di antara ketiga divisi tersebut. Lanjut, kelebihannya menjadi alternatif terbaik mengganti one way ANOVA saat data tidak berdistribusi normal. Keterbatasannya, jika hasilnya signifikan harus dilakukan uji lanjut post hoc terpisah untuk tahu divisi mana yang beda. Yang keempat itu ada Santoso pada tahun 2023. Judul artikelnya itu analisis randomitas pola kedatangan menggunakan uji Duns untuk efisiensi kedatangan nasabah menggunakan uji Duns untuk efisiensi antrean bank. Menilai keacakan urutan kedatangan nasabah pria dan wanita di loket perbankan untuk antrean. Sini menggunakan metode uji RANS. Objek penelitiannya urutan 50 nasabah yang ke bank. Hasil penelitiannya pola kedatangan nasabah pria dan wanita bersifat acak, tidak membentuk tren tertentu. Sangat sederhana dalam mendeteksi aspek independensi data linear, kurang bertenaga jika jumlah salah satu kategori sampel terlalu domain. Yang kelima itu ada Wulandari. Judul artikelnya itu aplikasi uji tanda dalam mengukur efektivitas obat herbal hipertensi. Tujuan penelitiannya menguji efektivitas obat herbal baru terhadap perempuan tekanan darah
Di sini menggunakan metode uji non parametrik yaitu uji tanda atau sign test. Objeknya itu 30 pasien hipertensi ringan. Hasil penelitiannya, obat herbal terbukti signifikan menurunkan tekanan darah pasien secara nyata. Kelebihannya sangat mudah dihitung karena hanya fokus pada tanda perubahan. Keterbatasannya mengabaikan besarnya nilai perubahan data sehingga informasi kuantitatif terbuang. Oke, di sini lanjut di nomor 6 itu ada Santoso dan Purnomo pada tahun 2024. Dia memiliki judul artikel penerapan metode bootstrap untuk analisis data kecil klinis. Tujuan penelitiannya menguji perbandingan efektivitas dua obat pada pasien dengan sampel. Metode ujinya menggunakan uji bootstrap, uji Kolmogorov-Smirnov. Objek penelitiannya data rekam medis pasien di bawah 30 orang. Hasil penelitiannya, kedua obat menunjukkan perbedaan efektivitas yang signifikan berbasis distribusi empiris. Kelebihannya tidak bergantung pada asumsi distribusi populasi manapun. Keterbatasannya membutuhkan komputasi intensif dan pemahaman matematis yang lebih tinggi. Lanjut di nomor 7 itu ada Hidayat dan Santoso. Judul artikelnya peran uji hipotesis perbandingan menggunakan statistik non parametrik. Tujuan penelitiannya mengetahui penerapan dan batasan uji non parametrik pada penelitian perbandingan bidang pertanian. Di sini menggunakan metode uji deskriptif, kualitatif, uji square, median test. Objek penelitiannya data hasil panen dan adopsi teknologi pertanian suatu daerah. Hasil penelitiannya uji non parametrik fleksibel untuk data normal seperti kategori adopsi teknologi pertanian. Kelebihannya memberikan panduan protetis kapan harus beralih ke non parametrik. Keterbatasannya tidak dapat mengukur interaksi antar variabel kompleks sebaik statistika parametrik. Lanjut di nomor 8 ada Maulana dan Putri pada tahun 2025. Objek judul artikel itu analisis preferensi konsumen pada layanan transportasi online. Tujuan penelitiannya menilai faktor utama yang memengaruhi preferensi konsumen menggunakan layanan transportasi. Di sini menggunakan uji cacian ATC atau uji RAN dan uji RAN. Objek penelitiannya 200 pengguna transportasi online serta hasil penelitiannya itu jenis promosi dan keamanan menjadi faktor yang paling dipilih konsumen. Kelebihannya memberikan panduan protetis kapan harus beralih ke kelebihannya itu sangat efektif untuk data dikotomis ya atau tidak. Keterbatasannya uji ini terbatas pada respon biner sehingga kehilangan informasi preferensi bertingkat. Yang ke-9 itu ada Lestari Kusuma pada tahun 2022. Judul artikelnya itu hubungan motivasi belajar dan minat baca siswa. Menganalisis korelasi antara motivasi belajar dengan minat membaca siswa. Menggunakan uji korelasi Rang-Sperman. Objeknya itu 60 siswa sekolah menengah atas atau SMA. Hasil penelitiannya itu terdapat korelasi positif yang signifikan antara motivasi dan minat baca. Kelebihannya itu perhitungan lebih sederhana dan cocok untuk data berjenis peringkat atau skor. Keterbatasannya analisis bersifat korelasional, tidak membuktikan hubungan sebab akibat. Yang terakhir itu ada Utami et al. Pada tahun 2023. Judul artikel ini analisis efektivitas pelatihan karyawan dengan metode berbasis peringkat. Tujuan penelitiannya mengetahui peningkatan kerja karyawan setelah mengikuti program pelatihan menggunakan metode uji Wilcoxon. Objek 45 karyawan divisi produksi dan pemasaran. Hasil penelitiannya terdapat peningkatan kerja yang signifikan sebelum
dan sesudah diberikan pelatihan. Kelebihannya sangat baik untuk mendeteksi perubahan pada sampel kecil berpasangan paired. Keterbatasannya hanya mengukur perbedaan peringkat, tidak menunjukkan besaran peningkatan nilai numerik yang resisi. Ke B. Oke, di sini lanjut nomor 2, uji binomial. Di sini diketahui proporsi klaim produsen itu berjumlah 30% atau sama dengan 0,30. Jumlah sampel ada 15 pasien dan pasien yang mengalami efek samping itu ada 3. Taraf signifikannya ada 0,05. Hipotesisnya AO P sama dengan 30 proporsi efek samping %30. A 1 P sama dengan 0,30 proporsi efek samping berbeda dari 30%. Melakukan uji 2 arah. Hitungannya karena sampel kecil, kita gunakan probabilitas distribusi binomial P X kurang dari 3 dengan P sama dengan 0,30 dan N sama dengan 15. P X sama dengan 0 sama dengan 15. 0,30 0 kuadrat 0,70 15 kuadrat sama dengan 0,047. P X sama dengan 1 sama dengan 15 1 0,30 pangkat 1 0,70 pangkat 14 sama dengan 0,0305. Lanjut, P X sama dengan 2 sama dengan 15 2 0,30 pangkat 2 0,70 pangkat 13 sama dengan 0,0916. P X sama dengan 3 sama dengan 15 3 0,30 pangkat 3 0,70 pangkat 12 sama dengan 0,1700. Probabilitas kumulatif P X kurang dari 3 sama dengan dihitung dari hasil dijumlahkan hasil dari sini, yaitu 0,047 ditambah 0,305
ditambah 0,0916 ditambah 0,1700, yang hasilnya itu 0,2968. Karena ini uji dua arah, kita membandingkan nilai probabilitas PX3 dengan taraf signifikan per 2, yaitu A per 2 sama dengan 0,025, nilai 0,2968 lebih besar dari 0,025, atau P value sama dengan 2 dikali 0,2968 yang berjumlah 0,5936 lebih besar dari 0,005. Kesimpulannya, gagal tolak H0 tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa proporsi pasien yang mengalami efek samping berbeda dari klaim produsen 30%. Ya, di sini lanjut P3 itu diketahui data urutan T, T, K, 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 T, K, T, T, K, K, T, K, T, K. N1 itu ada tunai yang misalnya itu 7, N2 itu rata-rata sama dengan 8, total N sama dengan 15. Dan di sini ada taraf signifikannya itu A sama dengan 0,5. Hipotesisnya HO urutan metode pembayaran bersifat acak. P1 urutan metode pembayaran bersifat tidak acak. Perhitungan ukiran. Perhitungannya itu ada di sini, yaitu T, T, K, 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 T, K, T, T, K, K, T, K, T, K. Jumlah ujian ini ada 10. Karena N1, N2 lebih kecil dari 20, kita dapat membandingkan dengan tabel ujian atau menggunakan pendekatan distribusi normal, yaitu UR sama dengan 2N1 ditambah N2 per N1 ditambah N2 sama dengan plus 1 sama dengan 2,67,68 per 15 ditambah 1 sama dengan 112 per 15 ditambah 1, hasilnya 8,467. OR
pangkat 2 sama dengan 2N 1 N2 buka kurung 2N1 N2 dikurang N1 N2 tutup kurung per N1 ditambah N2 pangkat 2 buka kurung N1 ditambah N2 dikurang 1 sama dengan 112 dikurang 15 per 225 dikali 14 sama dengan 1064 per 3150 sama dengan 3,449. Lanjut, OR sama dengan kita akarkan nih hasil dari ini kita akarkan, itu yang berjumlah 3,449 sama dengan 1,857. Z hitung sama dengan R dikurang R plus OR sama dengan 10 dikurang 8,467. Hasil dari ini per 1,857 sama dengan 0,825. Nilai Z double untuk taraf signifikan sama dengan 0,05. Uji ini menggunakan uji dua arah adalah plus 1,96 karena min 1,96 lebih kecil dari 0,825 dan lebih kecil dari 1,96, maka HO diterima. Kesimpulannya, gagal tolak HO, urutan metode pembayaran pelanggan bersifat acak atau random. Ya, di sini kita lanjut di step 4, itu uji Kolmogorov, Smirnov. Diketahui sama dengan 75, alfa sama dengan 5, n sama dengan 10, taraf signifikan 0,05. Data diurutkan dari 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, dan 82. Hipotesisnya HO berdistribusi normal. A1 tidak normal. Kita lanjut ke tabel perhitungan. Tabel perhitungan Kolmogorov Smirnov. Ini ada Z sama dengan X U per alpha F S X sama dengan P Z lebih
kecil dari Z. Hitung Sn X sama dengan I per N. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Di nomor 1 itu XI sama dengan 68, Z-nya min 1,4, FSX-nya 0,0808, SNX 0,1, FSX dikurang SNX 0,192, FSX dikurang SN1X 0,088. Yang kedua itu 70 min 1,0, itu Z-nya 0,187, itu FSX-nya 0,2 nya SNX, 0,0413 nya itu FSX dikurang SNX, 0,0587 FSX dikurang SN dikurang 1X. Yang ketiga itu ada 72 min 0,6, itu Z-nya, FSX-nya itu 0,2743, SNX-nya itu 0,3, FSX dikurang SNX-nya itu 0,0257, FSX dikurang SN1X-nya itu 0,743. Yang keempat itu 73 0,04, itu Z-nya, 0,3446 itu FSX-nya, 0,4 itu SNX-nya, 0,0554 itu FSX min SNX, 0,0446 itu FSX dikurang SN min 1X. Yang kelima 74 min 0,2, itu Z-nya, FSX-nya itu ada di 0,4207, SNX-nya itu 0,5, FSX-nya 0,793. Lalu FSX dikurang SN-1X itu ada di 0,0207. Lanjut yang ke-6, 75 itu di XI-nya, Z-nya itu 0,0, FSX-nya itu 0,5000, SNX-nya 0,6, FSX dikurang SNX-nya itu 0,1000, FSX dikurang SN kurang 1X itu 0,0000. Yang ke-7, 76, Z-nya itu 0,2, FSX-nya itu 0,5793, SNX-nya itu 0,7, FSX dikurang SNX-nya itu 0,1207, FSX dikurang SN-1X-nya itu 0,0207. Yang ke-8, 78, Z-nya itu ada 0,6, FSX-nya itu ada 0,7257, SNX-nya itu ada 0,8, FSX dikurang SNX itu ada 0,0743, FSX dikurang SN-1X itu ada 0,257. Yang ke-9 itu 80, Z-nya 1,0, FSX-nya itu 0,8413, SNX-nya itu 0,9, FSX dikurang SNX-nya itu 0,587, FSX dikurang SN kurang 1X itu ada di 0,413. Yang terakhir itu ada X-nya itu ada 82, Z-nya itu ada 1,4, FSX-nya itu ada 0,9192, SNX-nya itu ada di 1,0, FSX dikurang SNX-nya itu ada 0,0808, FSX dikurang SN-1X itu ada 0,192. Dari tabel didapat Dmax sama dengan 0,1207. Nilai kritis D tabel K dikurang S, untuk N-nya itu sama dengan 10 taraf signifikan.
Untuk taraf signifikannya itu 0,05 adalah 0,49. Karena max-nya itu 0,1207 lebih besar dari D table yang berjumlah 0,409, maka HO diterima. Kesimpulan, data skor ujian berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Ya, di sini kita lanjut ke P5, yaitu menghitung regresi linear berganda. Di sini saya sudah bikin tabelnya. Di tabel ini berisi jam belajar itu X, nilai Y, X2, Y2, serta X dari Y. Dan ini sudah saya jumlahkan. Diketahui N sama dengan 10, sigma X sama dengan 54, sigma Y sama dengan 721, sigma X kuadrat itu sama dengan 336, sigma Y kuadrat itu sama dengan 53953, dan sigma XY sama dengan 4187. Lanjut kita menentukan persamaan regresi. Rumusnya itu Y sama dengan A ditambah BX, B sama dengan N sigma X Y dikurangin sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangin sigma X kuadrat sama dengan itu 10.4187 dikurangin 54, lalu 721 per 10. Hasil dari X2 itu 336 dikurang dari sigma X yang berjumlah 721 kuadrat. Salah, 54 kuadrat. Ya, saya sama dengan 4870 dikurangin 38 934 per 3360 dikurangi 2916 yang berjumlah 2936 per 444 yang saya 6,613. Lanjut, A sama dengan sigma Y dikurang B sigma X per N sama dengan sigma Y itu hasilnya 721 dikurangin hasil dari perhitungan B ini yang berjumlah 6,613 per N nya itu berarti 10 sama dengan hasil dari salah ini 54 itu dapat dari nilai X tersebut sama dengan 721 dikurangin
357,102 per 10 sama dengan 36,390. Lanjut di sini persamaan regresi. Y bar sama dengan hasil dari 306,390 ditambah sama hasil dari sini 6,613x. Lanjut kita menghitung koefisien korelasi. Cara penghitungannya R sama dengan N sigma X Y dikurang sigma X sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurangin sigma X kuadrat terus N sigma Y kuadrat dikurangin sigma Y kuadrat sama dengan 2936 per akar dari jumlah ini 444 terus 10 5 3953 hasil dari sigma X kuadrat terus dikurangin 7 21 321 hasil dari sigma Y 721 kuadrat. Lanjut R sama dengan 2936 hasil dari sini per akar 444 X 5 3 9 5 30 dikurangin 5 1 9 8 41 sama dengan 2936 per akar kuadrat 444 dikali pengurangan ini 53930 dikurang 51941 yang berjumlah 19689 sama dengan 2936 per akar kuadrat 874 1916 sama dengan 2936 per 2956,67 yang berjumlah 0,993. R kuadrat sama dengan 0,993 kuadrat sama dengan 0,986 atau 98,6%. Nah, lanjut di sini perkiraan nilai ujian. Jika X sama dengan 10 jam, maka Y bar sama dengan 36,390 ditambah 6,613 sama dengan 36,390 ditambah 6,13 sama dengan 100
2,52. Kesimpulannya, terdapat hubungan linear positif yang sangat kuat, yaitu R sama dengan 0,993 antara jam belajar dan nilai ujian sebanyak 98,6%. Variasi nilai ujian dapat dijelaskan oleh jumlah jam belajar. Jika seseorang siswa belajar selama 10 jam per minggu, perkiraan nilainya adalah 102,52. Hasilnya adalah segini. Mungkin segini aja yang bisa saya jelaskan dari jawaban ujian akhir semester pada mata kuliah Statistika dan Probabilitas yang diberikan oleh Bu Sarwati Rahayu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.